Halo Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang kasih Tuhan. Hari ini kita berjumpa lagi. Bagaimana kabarnya? Apakah masih dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera? Saya berharap semuanya dalam keadaan sehat, penuh semangat dan dipenuhi pengharapan dari Tuhan. Nah, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, sungguh kami bersyukur untuk nafas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami, dan kami menyadari bahwa hidup kami penuh dengan keterbatasan. Maka izinkanlah kami untuk selalu berpegang kepada Tuhan kemanapun kami melangkah dan apapun yang akan kami perbuat. Sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan membuka hati dan pikiran kami supaya kami dapat memahami kehendak Tuhan, dan kiranya Tuhan menuntun kami supaya sungguh kami dapat melaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada hari ini cukup panjang, jadi ada 13 ayat dari Yeremia pasal 38 ayat 1 hingga ayat yang ke-13. Cuma karena ini rantaian cerita, jadi kalau dipotong-potong agak kurang seru ya. Jadi saya bacakan semuanya. Yeremia pasal 38 ayat pertama hingga ayat yang ke-13. Tetapi Sefaka bin Matan, Gedalia bin Pasyur, Yukal bin Selemia, dan Pasyur bin Malkia mendengar perkataan yang tidak henti-henti diucapkan oleh Yeremia kepada segenap orang banyak itu. Beginilah firman Tuhan, siapa yang tinggal di kota ini akan mati karena pedang, karena kelaparan dan karena penyakit sampar. Tetapi siapa yang keluar dari sini mendapatkan orang Kasdim, ia akan tetap hidup. Nyawanya akan menjadi jarahan baginya dan ia tetap hidup. Beginilah firman Tuhan, kota ini akan pasti diserahkan ke dalam tangan tentara Raja Babel yang akan merebutnya. Maka berkatalah para pemuka itu kepada raja, baiklah orang ini dihukum mati. Sebab sebenarnya dengan mengatakan hal-hal seperti itu, maka ia melemahkan semangat prajurit-prajurit yang masih tinggal di kota ini dan semangat segenap rakyat. Sungguh orang ini tidak mengusahakan kesejahteraan untuk bangsa ini, melainkan kemalangan. Raja Zedekia menjawab, baiklah, ia ada dalam kuasamu, sebab raja tidak dapat berbuat apa-apa menentang kamu. Maka mereka mengambil Yeremia dan memasukkannya ke dalam perigi milik Pangeran Malkia yang ada di pelataran penjagaan itu. Mereka menurunkan Yeremia dengan tali di perigi itu, tidak ada air, hanya lumpur. Lalu terperosoklah Yeremia ke dalam lumpur itu. Tetapi ketika didengar Ebed-Melek orang Ethiopia itu, ia seorang sida-sida yang tinggal di istana raja, bahwa Yeremia telah dimasukkan ke dalam perigi. Pada waktu itu raja sedang duduk di pintu gerbang Benyamin, maka keluarlah Ebed-Melek dari istana raja itu dan berkata kepada raja, ya tuanku raja, perbuatan orang-orang ini jahat dalam segala apa yang mereka lakukan terhadap Nabi Yeremia, yakni memasukkan dia ke dalam perigi. Ia akan mati kelaparan di tempat itu, sebab tidak ada lagi roti di kota. Lalu raja memberi perintah kepada Ebed-Melek orang Ethiopia itu, katanya, bawalah 3 orang dari sini dan angkatlah Nabi Yeremia dari perigi itu sebelum ia mati. Ebed-Melek membawa orang-orang itu dan masuk ke istana raja, ke gudang pakaian di tempat perbendaharaan. Dari sana ia mengambil pakaian yang buruk-buruk dan pakaian yang robek-robek, lalu menurunkannya dengan tali kepada Yeremia di perigi itu. Berserulah Ebed-Melek orang Ethiopia itu kepada Yeremia, taruhlah pakaian-pakaian buruk-buruk dan robek-robek itu di bawah ketiakmu sebagai ganjal tali. Yeremia pun berbuat demikian. Kemudian mereka menarik dan mengangkat Yeremia dengan tali dari perigi itu. Demikianlah Yeremia tinggal di pelataran penjagaan itu. Demikian pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Sungguh berbahagia kita yang diberikan kesempatan untuk mendengarkan, merenungkan, memelihara, bahkan diberikan kekuatan untuk memperjuangkan dalam melaksanakannya di tengah kehidupan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang kasih Tuhan, panjang sekali bacaan kita hari ini, tetapi ada satu tokoh dari sekian banyak tokoh yang tadi namanya susah-susah itu, ada satu tokoh yang menarik sekali. Ya tentu Yeremia menarik, tetapi ada satu tokoh lagi, yaitu Raja Zedekia. Raja Zedekia ini diangkat oleh Raja Nebukadnezar, Raja Babel. Bapak Ibu baca di pasal 37 ayat 1, untuk menjadi raja atas orang Yahudi. Jadi memang
saat itu peristiwa politik di tengah-tengah kehidupan Israel itu sangat pelik. Jadi mereka itu menjadi kawasan yang diperebutkan oleh bangsa-bangsa. Nah, tetapi mereka masih berpengharapan untuk merdeka dan independen. Jadi terlepas siapapun penjajahnya, mereka mau merdeka. Nah, sedangkan Yeremia, lebih baik itu kita menyerah. Mereka ini memang digunakan Tuhan untuk menjadi sarana untuk menghukum kita. Sudahlah, kita ini menyerah saja. Kalau kita memberontak, penderitaan yang akan ditanggung, kerugian yang akan ditanggung ini lebih besar lagi. Nah, ini yang disuarakan oleh Yeremia ketika mereka saat itu memang diserang oleh orang-orang Kasdim dan nanti akan diserang oleh Babel juga. Nah, itu yang disuarakan oleh Yeremia. Nah, itu secara otomatis memancing orang-orang yang nasionalis begitu ya. Jadi misalnya Bapak Ibu ada orang-orang bilang gitu, negara kita ini sudahlah, pulaunya itu daripada dipakai rebutan dua negara, lebih baik diserahkan saja ke negara teman kita. Nah, supaya kerugian yang kita alami tidak lebih besar daripada perang dan lain-lain. Nah, tentu yang merasa nasionalis, gila aja, masa mau diserahkan? Ya lebih baik kita berperang, lebih baik kita melawan, kita buktikan bahwa kita bisa. Nah, tetapi mereka lupa bahwa yang disampaikan Yeremia ini bukan hanya sekadar opini biasa, tetapi ia memiliki wibawa yang berasal dari Tuhan. Lalu ketika mereka mendengar Yeremia itu dan mereka tidak paham bahwa itu sungguh disampaikan oleh Tuhan, maka mereka marah dan memfitnah Yeremia, lalu ditangkap dan lain-lain. Akhirnya dia dipenjara, dikurung, dan walaupun sudah dikurung dan dipenjara, Yeremia masih menyuarakan nubuat-nubuatnya dan nasihat-nasihat serta peringatannya. Akhirnya menimbulkan kemarahan bagi banyak orang, beberapa orang, dan mereka usul kepada Raja Zedekia. Sudahlah, dimasukkan ke perigi, jadi di kayak tempat air, tapi nggak ada airnya, jadi cuma tinggal lumpur, supaya dia mati kelaparan dan supaya dia nggak bisa lagi berbicara tentang opininya. Jadi tidak bisa berkampanye atau nggak bisa pidato dan lain-lain, berkhotbah dan lain-lain. Sudahlah, disingkirkan tanpa harus membunuh, karena bagaimanapun juga kan Yeremia ini nabi ya, jadi tidak mudah gitu buat bangsa Israel sendiri untuk melakukan hal itu kepada seorang nabi, membunuh itu maksudnya. Jadi memang caranya nggak bisa langsung ditusuk dan lain-lain, kan lebih mudah sebenarnya, penggal, tapi enggak, tapi dikurung di situ biar mati sendiri gitu. Nah, Zedekia bilangnya ya sudahlah, aku toh nggak bisa menentang omongan kalian. Nanti ada orang dari sida-sida Ethiopia bernama Ebed-Melek bilang, janganlah raja, kasihan loh itu nanti kalau kayak gitu nabi itu mati loh. Lalu Zedekia bilang, ya sudahlah, panggillah orang untuk mengangkat Yeremia. Loh, jadi raja ini gimana maunya? Mau A, mau B, mau B, mau A? Nggak jelas. Nah, tapi ternyata kalau kita membaca kisahnya Zedekia dari pasal 37, dia itu memang kayak gitu. Jadi dia nggak berani sama Babel, dia juga nggak berani sama bangsanya. Bahkan ketika Yeremia itu dikurung sebelum dikurung di perigi ini, sudah pernah dikurung, itu Zedekia itu datang kepada Yeremia, tanya, pertama doakanlah bangsa ini, lalu tanya lagi, ini Tuhan ngomong lagi nggak ke kamu, apa yang dikatakan Tuhan oleh Tuhan kepadamu. Jadi Zedekia ini diam-diam itu juga bertemu dengan Yeremia, tetapi dia nggak berani untuk mengambil resiko gitu. Jadi dia sebenarnya percaya sama Yeremia, tapi karena apa yang dikatakan Nabi Yeremia itu tidak sesuai dengan keinginan bangsa Israel, si Raja Zedekia ini tidak berani mengambil keputusan. Bingung ya. Jadi saya juga menjelaskan agak begitu. Jadi Zedekia itu tahu bahwa Yeremia itu mendapatkan semuanya itu dari Tuhan. Jadi dia tanya ke Yeremia harus bagaimana, lalu Tuhan bilang apa. Tapi setelah dia dengar dari Yeremia langsung, dia sadar bahwa yang disampaikan Yeremia itu bertentangan dengan apa yang menjadi cita-cita dan pengharapannya orang Israel. Karena yang disampaikan Yeremia, nanti itu kamu akan ditangkap oleh Babel, mending menyerah saja dan lain-lain. Nah, sedangkan yang diinginkan Israel, kami mau menjadi negara yang merdeka, kerajaan yang merdeka independen. Kita bisa melawan karena Tuhan menyertai kita. Jadi bingung kan. Nah, Zedekia ini adalah contoh dan teladan bagi kita supaya kita tidak menjadi pelin-pelan.
Maksudnya begini, memang ini sudah menjadi kodrat manusia bahwa manusia itu pasti salah. Nah, tidak menjadi pelin-pelan itu bukan berarti kita tidak boleh merevisi perkataan kita tidak boleh berubah pikiran, tentu boleh. Namanya manusia itu kan bertumbuh berkembang, pasti ada perubahan pikiran dan itu wajar. Misalnya dulu awalnya sebelum gimana ya? Oh ya, waktu SMA mau masuk kuliah, saya mengingat perasaan saya dulu waktu SMA masuk kuliah, saya pikir jadi mahasiswi itu enak sekali, bajunya nggak usah pakai seragam, bebas, dan kehidupannya lebih bebas, jamnya lebih bebas, nggak usah bangun jam 6 pagi, jam 5 pagi untuk sekolah, enggak. Nah tapi ketika saya kuliah, saya berubah pikiran. Oh ternyata enak SMA loh, tugasnya lebih sedikit, teman-temannya lebih banyak, waktu bermainnya malah lebih banyak. Walaupun waktu sekolahnya sangat padat, tapi malah waktu bermainnya itu lebih banyak. Nah itu berarti saya berubah pikiran. Ya namanya manusia itu pasti penuh dengan kesalahan dan keterbatasan. Jadi tidak masalah ketika kita berubah pikiran. Tapi pelin-pelan yang dimaksudkan di sini adalah ketika kita mau mengikut Tuhan, tapi kita tidak siap dengan konsekuensi atau resiko yang harus kita tempuh untuk percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Nah ini yang sulit. Jadi saya sudah yakin nih saya mau ikut Tuhan, tapi nanti dikasih tahu ya kalau ikut Tuhan diberikan oleh Tuhan permasalahan 1, 2, 3 ya, kalau mau ikut Tuhan percaya sama Tuhan lewat semua ini. Terus nanti kita bilang nggak usah lah dulu ikut Tuhan, ikut Tuhan enggak, jadi maju mundur. Pelin-pelannya itu pelin-pelan yang seperti itu, jadi tidak konsisten, komitmennya tidak kuat untuk mengikut Tuhan. Nah ini yang Zedekia ini mau mendengarkan Tuhan tapi tidak siap menanggung resiko itu, jadi dia nggak siap. Sudah sekarang Israel diputuskan menyerah, nggak usah melawan, nggak usah memberontak, kita ikut saja apa kata bangsa yang menjajah kita. Ini adalah kerugian yang paling minim yang bisa kita lakukan. Kalau kita memberontak, kerugian, kematian, penderitaan pasti meningkat. Zedekia tidak berani melakukan itu, jadi dia maju mundur. Disuruh A ikut A, disuruh B ikut B, tidak mau dimusuhi Babel, tidak mau dimusuhi orang Yahudi, maunya aman, cari aman. Nah hari ini kita diingatkan bahwa ikut Tuhan kadangkala, seringkali kita tidak bisa cari aman. Segala keputusan dan komitmen kita untuk mengikut Tuhan itu mengandung konsekuensi dan resiko, dan itu juga harus dihadapi. Apapun resikonya, apapun konsekuensinya, kita harus percaya bahwa Tuhan itu ada bersama dengan kita. Jadi Zedekia ini takut minta perlindungan Tuhan, tapi dikasih tahu harusnya gimana, nggak percaya. Nah kalau kita sudah minta tolong sama Tuhan, lalu kemudian dalam hidup kita harus melakukan A, B, C, D, ya sudah, percaya saja kepada Tuhan. Misalnya kita sudah yakin nih, oh ya sudah, saya memutuskan untuk bekerja di perusahaan A, dan saya berkomitmen nanti saya mau persembahan buat Tuhan, saya mau berpelayanan kepada Tuhan, saya mau menjaga integritas saya di perusahaan A. Nah tapi ternyata di perusahaan A itu korupsi, nepotismenya sangat tinggi, diskriminasi sangat tinggi. Wah ini saya kalau nggak ikut arus, saya nggak bisa naik jabatan, saya dimusuhi, bahkan mungkin saya dipecat. Gimana ini? Nah kalau kita mau konsisten dan komitmen, ya terus jalan sama yang tadinya kita sudah putuskan bersama-sama dengan Tuhan. Atau kita memutuskan buat menikah nih, saya mau menikah dengan orang A, sudah janji di hadapan Tuhan, di hadapan jemaat dan lain-lain. Dan nanti sepanjang perjalanan pernikahan itu kan pasti ada orang yang lebih menarik, ada orang yang lebih baik, ada orang yang lebih menyenangkan. Nah gimana nih, mau ikut A, B, atau mau tetap sama komitmen? Mengikut Tuhan, komitmennya harus dijalani apapun resikonya. Jadi dari Zedekia ini belajar bahwa nggak gampang kalau mau ikut Tuhan, tapi nggak gampang pun Tuhan selalu menolong. Mari bersama-sama kita berdoa. Kami memilih untuk mengikut Tuhan, dan kami memohon kiranya Tuhan memampukan kami untuk tetap pada pilihan kami, yaitu berjalan bersama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Ya, demikiannya dapat saya sampaikan, kiranya dapat menjadi pengingat, kekuatan, penghiburan bagi Bapak Ibu dimanapun berada. Tetap semangat, tetap jalan bersama Tuhan. Kita semua mengalami hal-hal yang membingungkan, tapi mari kita konsisten dengan keputusan untuk mengikut Tuhan. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita semua, sampai jumpa.